Surah Al-Kahfi disebut juga Ashabul Kahfi, yang artinya penghuni-penghuni gua. Al-Kahfi merupakan surah ke-18 dalam Al-Quran, terdiri dari 110 ayat yang termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Menurut Ibnu Katsir, asbabun nuzul surah Al-Kahfi adalah kaum Quraisy ingin mempertanyakan tentang Nabi Muhammad kepada pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi itu pun menyuruh utusan kaum Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi. Jika Muhammad mampu menjawab ketiga hal itu, maka ia benar-benar Nabi yang diutus. Tapi jika tidak, maka dia hanya orang yang mengada-ngada saja. Ketiga hal itu meliputi tentang sekelompok pemuda yang pergi pada masa terdahulu, tentang seorang laki-laki penjelajah sehingga mencapai belahan bumi sebelah timur dan barat, tentang ruh dan penjelasannya. Setelah ketiga hal itu ditanyakan kepada Nabi, beliau menjanjikan akan menjawabnya esok hari. Namun sampai 15 malam, Nabi belum mendapat wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Quraisy pun menunggu dan keadaan itu sempat menjadi geger kota Mekah. Nabi sangat sedih karena sampai saat itu Jibril tidak lagi datang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan Nabi bertambah ketika mendengar kunjingan para penduduk Mekah. Akhirnya datanglah Jibril membawa surat Al-Kahfi dari sisi Allah Azza wa Jalla. Surah itu mengandung teguran kepada Nabi karena kesedihannya terhadap kaum Quraisy dan jawaban atas persoalan pemuda, seorang penjelajah dan firman Allah Ta'ala tentang ruh yang ditanyakan kaum Quraisy. Kisah-kisah dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini diawali dari ayat ke-9 sampai ayat ke-26. Dikisahkan tentang Ashabul Kahfi, yakni 7 pemuda beriman yang menyelamatkan diri di sebuah gua karena menghindari Raja Dicyanus yang kejam dan melarang rakyatnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingginya iman ke-7 pemuda itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka berani mengambil risiko bersembunyi di dalam gua untuk mempertahankan akidahnya hingga datangnya mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka tertidur selama 309 tahun lamanya di dalam gua dan terlindungi dari segala macam ancaman. Pemilik 2 kebun tertera pada ayat 32 sampai 44. Kisah kedua di surat Al-Kahfi ini yakni dialog Sahibul Jannatain, seorang pemilik kebun rindang dan subur yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seorang mukmin. Pemilik kebun ini jadi kafir karena sikapnya yang kufur nikmat dan senantiasa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hingga turut merendahkan orang mukmin yang menasihatinya untuk bertaubat. Kisah Nabi Musa dan Khidir diawali dari ayat 60 sampai 82. Ini berbicara tentang fitnah ilmu, yakni saat Musa ditanya, "Siapa penduduk bumi yang paling alim atau pandai?" Lalu ia menjawab, "Saya." Kemudian Allah mengabarkan kepadanya, di sana ada manusia yang lebih alim dari dirinya. Kemudian Musa pergi untuk belajar kepadanya, dan ternyata Nabi Musa benar-benar paham ada hikmah ilahiyah yang Allah berikan kepada selainnya, sehingga dirinya kemudian tersadar ini merupakan penyakit orang yang berilmu, terlalu bangga dengan ilmunya dan merasa paling alim sedunia. Kisah Zulkarnain diawali dari ayat ke-83 sampai 101. Kisah ini berbicara tentang raja mulia yang menguasai ilmu dan kekuatan. Ia mengelilingi dunia dan menebarkan kebaikan di muka bumi. Ia menolong manusia yang lemah di atasnya. Ia mampu membendung kejahatan Ya'juj Ma'juj dengan membangun tembok raksasa atau benteng yang mengurung makhluk perusak tersebut. Kemampuan istimewa yang lainnya, Zulkarnain mampu berkomunikasi dan mengorganisasi kekuatan kaum yang hampir mereka tak kuasa memahami perkataan manusia lain dan tak bisa memahamankan mereka dengan tutur katanya. Kisah ini menggambarkan ujian kekuasaan sehingga tidak sewenang-wenang berbuat aniaya dan membuat kerusakan di muka bumi. Keutamaan surat Al-Kahfi diantaranya yang pertama, dipancarkan cahaya di hari kiamat. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga Baitul Atiq. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ad-Darimi. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan, maka ia akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Hakim dan ia mensahihkannya. Kedua, mendapat petunjuk dan bimbingan Allah. Sesungguhnya barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim dan ia mensahihkannya. Ketiga, diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit.
akan meneranginya kelak pada hari kiamat dan diampuni dosanya antara dua Jumat. Hadis riwayat Ibnu Umar dalam At-Targhib wa Al-Tarhib. Keempat, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kelima, sakinah. Al-Bara mengatakan pernah ada seorang laki-laki yang membaca surat Al-Kahfi di dalam rumahnya, sedangkan di halamannya terdapat hewan kendaraannya. Hewan kendaraan tersebut larat dan membuat laki-laki itu keluar rumah. Dilihatnya ada kabut atau awan yang menutupinya. Ketika hal itu diceritakan kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Bacalah terus hai fulan, sesungguhnya awan itu adalah ketenangan yang turun saat engkau membaca Al-Quran atau turun kepada Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim.